Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita diberikan kemudahan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus hadir dalam melaksanakan sholat-sholat berjamaah, khususnya sholat subuh berjamaah. Karena di dalam waktu subuh ada amalan yang kita maklumi semua, lebih baik dari dunia dan segala isinya, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan memasuki bagian kedua dari ngaji kita Juz Amma. Ada 9 surat yang akan kita bahas pada bagian kedua ini. Ada Ad-Duha, ada Alam Nashrah, Ad-Din, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, dan Al-Qari'ah. 9 ayat. 9 surat. Kita awali dengan surat Ad-Duha yang juga tadi dibaca oleh imam pada rakaat pertama. Surat Duha ini, Ad-Duha, itu termasuk kategori Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 11. Ihda asyrata ayatan. Surat ini berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada 3 nikmat utama. Nanti kita akan lihat apa saja 3 nikmat itu. Mari kita baca terlebih dahulu, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Al-Qur'an. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, ini 11 ayat dalam surat Ad-Duha. Bapak Ibu sudah hafal insyaallah ya. Ya. Ini banyak yang tidak menjawab berarti sudah hafal. Baik, apa yang dimaksud dengan Ad-Duha? Jadi Allah bersumpah dengan Ad-Duha. Jadi huruf waw ini harful qasam, huruf untuk menyatakan sumpah dalam Al-Quran. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Berbeda dengan kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Yang dimaksud dengan ad-duha di sini awwalun nahar ma baina tulu'i syamsi wartifaiha qaidu ramhin ila zawal. Jadi dimulainya siang, yaitu setelah terbitnya matahari dan meninggi. Kebolehan melaksanakan sholat duha di awal waktu sampai sebelum tergelincir. Nah, jadi semua rentang waktu itu disebut dengan waktu duha. Jadi kalau jam 11 itu masih boleh sholat duha. Karena belum masuk zawal. Belum matahari itu berada di tengah-tengah kita, di mana itu salah satu dari 3 waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian wal laili idza saja. Allah juga bersumpah dengan malam. Malam apabila menutupi dengan gelapnya. Ghatta bi zalamihi al-ma'murah. Jadi gelapnya malam ini menutupi alam semesta. Wasakana kemudian menjadi tenang karena manusia mengurangi aktivitasnya di malam hari. Wasakanan nasu, maka manusia menjadi tenang, tidak ada aktivitas yang berarti sebagaimana di siang hari. Wa khaladu ila rohah, dan mereka kemudian beristirahat. Jadi yang dimaksud dengan malam ya sejak terbenamnya matahari atau lebih tepatnya sejak mulai gelapnya. Dalam banyak ayat Allah juga bersumpah dengan waktu malam. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan tidak siang, tidak malam, Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Karena ayat terusannya, ma wadda'aka, ay ma tarakaka, wala takhla anka. Jadi Tuhanmu wahai Muhammad tidak akan meninggalkan. Karena turunnya surat ini disebabkan oleh pernyataan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh Tuhan karena tidak turunnya wahyu selama 6 hari. Wa ma qala, dan Tuhanmu juga tidak membencimu. Ai ma abghadaka, jadi tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam untuk menyatakan keseluruhan hari dalam satu hari, dan untuk menegaskan dengan sumpah itu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan beliau dan tidak pernah membenci beliau. Alam yajidka yatiman, bukankah didapatinya kamu dulu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Apa itu yatim? Faqidul ab idh mata waliduhu qabla wiladatihi. Jadi yang disebut anak yatim itu adalah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya
dan Nabi ayahnya yaitu Abdullah wafat sebelum Nabi lahir. Maka beliau terlahir dalam keadaan yatim. Bahkan 2 tahun kemudian yatim piatu. Bukan 2 tahun, 6 bulan. 6 bulan setelah ditinggal 6 bulan setelah itu ibunya juga wafat. Fa'awa, kamu dilindungi. Ai fa'awaka bi an dammaka ila ammika Abi Thalib. Yaitu Allah melindungi beliau dengan cara beliau dipelihara, diasuh, dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Sempat dipelihara oleh kakeknya sekitar 2 tahunan. Tapi Al-Quran menyebutkan bahwa yang lebih dominan pamannya. Wa wajadaka dhallan, dan engkau didapati dalam keadaan tidak banyak mengetahui agama, tidak banyak mengetahui tentang petunjuk. Ayat ini sering diartikan dengan Nabi dulunya sesat. Ya memang ada kata dolan, tapi yang dimaksud dengan dol di sini adalah la ta'rifu dinan wala hudan. Kamu tidak banyak mengetahui agama. Tentang Nabi Isa tidak banyak kamu ketahui, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa dan seterusnya, tidak banyak mengetahui petunjuk. Jadi tidak banyak ibadah yang beliau lakukan. Beliau hanya melakukan ibadah-ibadah sosial seperti menghormati tetangga, jujur, berkata baik, dan seterusnya. Adapun terkait dengan ibadah mahdhah, tidak banyak yang beliau ketahui. Itu yang dimaksud dengan dolan di sini. Bukan sesat. Nabi tidak pernah menyembah berhala. Nabi tidak pernah mabuk-mabukan dan seterusnya. Wa wajadaka ailan, dan dulunya engkau didapati wahai Muhammad dalam keadaan fakiran. Nah, jadi ini 3 keadaan Nabi, yaitu yatim, tidak banyak mengetahui agama atau dolan, dan keadaan fakir. 3 keadaan ini dirubah oleh Allah. Keadaan yatimnya Allah lindungi, keadaan dolannya Allah beri petunjuk, dan keadaan fakirnya Allah cukupkan. Wa agna, ai agna bil qanaah. Jadi Allah kayakan Nabi dengan sifat puas, rasa puas dengan apapun. Memang ini kekayaan yang sesungguhnya ini rasa puas. Karena bisa jadi orang sudah kaya dalam konteks kepemilikan harta, tapi masih belum merasa puas. Jadi belum dianggap kaya. Jadi kekayaan yang sesungguhnya adalah merasa puas cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Wa bima yassara laka min mali Khadijah wa Abi Bakar As-Siddiq. Dan apa-apa yang Allah mudahkan untukmu dari harta benda milik Khadijah. Beliau dulu adalah orang yang kaya raya dan Nabi bekerja membawa dagangan beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga seorang yang kaya raya dan jadi sahabat terdekat Nabi SAW. Nah, karena keadaan 3 nikmat itulah Nabi disuruh 3 hal juga. Fala takhar. Jadi terhadap anak yatim, jangan kamu hardik dia. Jangan kamu kata-katakan sesuatu dengan cara yang kasar. La tazulhu, jangan kamu rendahkan. Wala ta'khudh malahu, jangan kamu ambil hartanya. Karena itu Nabi dalam salah satu sabdanya mengatakan, saya bersama orang yang menyantuni anak yatim sedekat ini. Jadi beliau mendekatkan 2 jarinya, bahwa beliau sangat senang terhadap penyantun anak yatim.
Kemudian fala tanhar, terhadap para peminta jangan dicaci maki. La tanharhu bizajrin wa nahwihi. Jadi enggak usah dikata-katai dengan kata-kata yang tidak enak didengar oleh peminta itu. Kalau kita tidak mau memberi ya sudah, enggak usah dilanjutkan dengan wah kamu ini masih kuat dan seterusnya. Mungkin sebagai edukasi sekali waktu biar dia sadar ya bisa saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ungkapkanlah, utarakanlah. Udzkur ma'an amallahu ta'ala bihi alaika syukron lahu ala dzalik. Disebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu sebagai tanda syukur atas nikmat tersebut, bukan untuk riya dan seterusnya. Nah, kita masuk pada penjelasan ayatnya. Qauluhu ta'ala wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Firman Allah dalam 3 ayat pertama. Hadza qasamun minallahi ta'ala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk sumpah dari Allah kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqsama lahu bihi ala annahu ma tarakahu wala abghadahu. Allah bersumpah dengan duha, dengan lail, ya, dengan siang dan malam, bahwa Allah tidak meninggalkan beliau dan tidak membenci beliau sebagaimana persangkaan orang-orang kafir Quraisy. Wa dzalika annahu abta'a anhul wahyu ayyaman. Hal itu disebabkan karena terlambatnya turun wahyu kepada beliau beberapa hari. Dalam salah satu riwayat 6 hari. Falamma ra'a dzalikal musyrikun farihu bihi wa ayyaruhu. Ketika orang-orang musyrik Quraisy mengetahui hal tersebut, ya, maka mereka gembira dan mencela Nabi. Faja'at imra'atun wa qalat lahu ma ara syaitonaka illa qad tarakaka. Datanglah seorang perempuan, dalam satu riwayat disebutkan istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil mengatakan kepada Nabi yang sebenarnya juga pernah jadi besannya, wah saya sudah tidak melihat setanmu lagi, dia sudah meninggalkan. Jadi menurut Ummu Jamil dan yang lainnya, Nabi itu menerima wahyu bukan dari Allah. Nabi itu menerima wahyu dari setan. Jadi ungkapan ayat-ayat setan itu sudah ada sejak Al-Quran turun. Dari orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu sendiri. Jadi mereka tidak percaya bahwa Nabi menerima wahyu. Sama banyak dengan orang-orang sekarang juga. Ada yang mengatakan wah Nabi itu hanya menyimpulkan dari apa yang Allah firmankan sehingga jadilah Al-Quran. Jadi bukan betul-betul firman Allah. Nah, ini orang-orang liberal menyatakan seperti itu. Jadi ayat-ayat setan itu sudah ada sejak, ungkapan itu sudah ada sejak turunnya Al-Quran kepada Nabi. Jadi Ummu Jamil dengan sifat mencelanya sehingga dikecam dalam Al-Quran, di samping sifatnya menyakiti Nabi, dia mengatakan, aku sudah tidak melihat setanmu lagi memberikan wahyu kepadamu, dia sudah meninggalkan. Nah, atas ungkapan inilah diturunkan firman Allah surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Fahadzina lidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu surat Ad-Duha. Nabi sedih dengan ucapan semacam itu, apalagi mendustai Al-Quran dianggap sebagai wahyu setan, ayat-ayat setan. Maka turunlah surat Ad-Duha. Yuqsamu lahu fiha bid-duha. Allah bersumpah dengan surat Ad-Duha ini, bersumpah dengan waktu duha, wa huwa awwalun nahar min tulu'i syamsi wartifaiha qaidu ramhin
ila ma qabla zawal biqalil. Waktu duha adalah awalnya siang sejak terbitnya matahari dan meninggi kira-kira 1 anak panah sampai sebelum zawal, sebelum tergelincir. Wabil laili, dan bersumpah juga dengan malam, idza saja ay ghatta bi zalamihi al ma'murah. Dia menutupi malam dengan gelapnya, menutupi alam semesta ini dengan gelapnya, sehingga menjadi tenang. Wasakana nas wa khaladu ila roha fihi. Jadi ketika manusia di malam hari itu menjadi berkurang aktivitasnya, suasana menjadi tenang, kemudian mereka menuju tempat istirahatnya. Ma wadda'aka rabbuka ya Muhammad ay ma tarakaka. Sungguh Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu sebagaimana yang diklaim oleh orang yang mendustakan Al-Qur'an. Wa ma qala, dan juga tidak membenci. Ay ma abghadaka. Kemudian dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat bagimu jauh lebih baik daripada kehidupan yang pertama, ayat dunia, kehidupan dunia. Wa dzalika lima addallahu laka fiha minal mulkil kabir wan na'imil azimil muqim. Karena di akhirat Allah siapkan untukmu wahai Muhammad kekuasaan yang besar, kenikmatan yang agung, yang durasinya khalidina fiha. Ada juga yang mengatakan terkait walal akhiratu khairul laka minal ula, episode terakhir kehidupan Nabi jauh lebih baik dari episode awal. Karena Nabi waktu kecil yatim, fakir, ya, tidak banyak mengetahui tentang agama. Tapi setelah diangkat menjadi Nabi, beliau lebih baik keadaannya dibanding sebelum menjadi Nabi. Ada penafsiran seperti itu. Tapi penafsiran umumnya adalah kehidupan akhirat jauh lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada kehidupan dunia. Sudah tentu ini tidak berlaku bagi Nabi saja. Berlaku bagi semuanya, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Dalam hadisnya Nabi menggambarkan lebih baiknya itu seperti apa. Jadi beliau, kalau ada orang mencelupkan tangan ke laut, kemudian diangkat jarinya itu, maka tetesan air itu adalah kenikmatan dunia, sedangkan laut yang luas itu adalah kehidupan akhirat. Kira-kira bayangannya seperti apa itu? Berkali-kali lipat kenikmatan kehidupan akhirat. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mengutamakan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Karena dalam ayat lain Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kemudian Allah lanjutkan wal akhiratu khairum wa abqa. Jadi ketika manusia terlena dengan kehidupan dunia karena lebih mengutamakannya, tidak hadir sholat jamaah, sibuk dengan urusan-urusannya, itu bisa mengarah pada lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka kita harus buat tanda-tanda dalam hidup kita, yang mana tanda-tanda itu menjadi pengingat kita bahwa kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Wa sawfa yu'tika rabbuka min fawadili ni'amihi hatta tarda fid dunya min kamalid din wa zuhuril amri fil akhirah asy-syafa'ah. Allah pasti akan memberikan kepadamu wahai Muhammad keutamaan-keutamaan nikmatnya sehingga kamu menjadi ridho dengan nikmat itu ketika hidup di dunia. Apa diantaranya? Kamaluddin, kesempurnaan agama yang kamu ajarkan, kamu bawa. Karena ada ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agama. Jadi agama kita ini sudah sempurna sehingga tidak membutuhkan tambahan-tambahan
baru bagi agama ini. Yang sempurna ini saja kadang-kadang banyak yang kita tinggalkan. Kita lihat satu hari ini, apakah semua sholat sunnah bisa kita amalkan? Mungkin di antara kita tadi ada yang tidak sholat malam, langsung sholat subuh saja. Atau mungkin ada yang masbuk sehingga tidak dapat qobliyah subuh. Artinya kesempurnaan agama ini belum mampu kita laksanakan semua. Nah, kenapa kita menambah-nambah yang lain yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis? Jadi cukup konsen pada apa yang sudah ada ini saja, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikmat yang lain adalah nanti beliau akan diberikan wewenang, diberikan izin untuk memberi syafaat. Jadi Nabi akan diberikan izin memberikan syafaat karena pada hakikatnya semua syafaat itu milik Allah. Jadi pada hukum asalnya syafaat itu tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah. Tetapi kalau Allah memberikan wewenang itu berarti atas izinnya. Jadi Allah mengizinkan Al-Quran, Allah mengizinkan puasa, Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberi syafaat. Wa alla yabqa ahadun min ummatika ahlut tauhid finnar. Tidak ada dari umatmu yang bertauhid kekal di neraka. Jadi yang bertauhid nanti akan dikeluarkan dari neraka. Maka di sini pentingnya kalimat la ilaha illallah diteguhkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena kesyirikan kalau tidak bertobat itu tidak terampuni. Wal wasilah, Nabi juga diberi suatu tempat spesial namanya wasilah. Kita setelah azan selalu memohon kepada Allah agar Nabi diberikan tempat itu. Ati Muhammadanil wasilah. Jadi wasilah itu tempat spesial di surga. Dan Nabi berharap beliau yang menempati tempat itu. Karena itu barang siapa yang mendengar azan kemudian menjawabnya, setelah itu dia membaca salawat atas Nabi, kemudian membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, maka dia akan mendapat syafaat Nabi. Dalam redaksi hadisnya, halat lahu syafaati. Halal baginya syafaat. Wad darajatir rafi'ah, derajat yang tinggi atau maqamam mahmudah, ya. Allati la takuna li ahadin siwahu, yang tidak dimiliki kecuali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat selanjutnya setelah 5 ayat pertama, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Hadhihi thalathu minanin lillahi ta'ala ala rasulih. Inilah 3 nikmat yang Allah berikan kepada Rasulnya, yaitu Nabi didapati dalam keadaan yatim kemudian dilindungi, Nabi didapati dalam keadaan tidak banyak mengetahui agama kemudian diberi petunjuk, Nabi didapati dalam keadaan fakir kemudian Allah cukupkan. Mannaha alaihi wa zakkarahu biha. Allah berikan kepada beliau dan Allah ingatkan nikmat itu. Liyukina annallaha ma'ahu, untuk meyakinkan Nabi bahwa Allah bersama beliau. Jadi Allah ingatkan akan nikmat-nikmat itu supaya Nabi yakin tidak sedih lagi. Karena tadi dicela oleh orang-orang Quraisy, terutama Ummu Jamil, Tuhanmu, setanmu telah meninggalkan. Wa annahu ma tarakahu walan yatrukahu wa hatta tantahi farhatal musyrikin bibud'il wahyu wa ta'akhurihi bid'ata ayyamin. Bahwa Allah tidak akan meninggalkan beliau dan tidak akan meninggalkannya selamanya sampai hilangnya rasa gembira orang-orang musyrik karena sebab terlambatnya turunnya wahyu. Jadi sekaligus menunjukkan bahwa wahyu itu wewenang Allah. Nabi mau turun segera nggak bisa. Ya.
Fal minnatul ula anna walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mata akiba wiladati. Pemberian pertama bahwasanya ayah Nabi meninggal sebelum kelahiran beliau. Wa ummuhu matat ba'da fitomihi, dan ibunya wafat setelah menyusui 6 bulan. Fa'awahu rabbuhu bi andammahu ila ammihi. Bukan 6 bulan ya, 6 tahun ya. Ila ammihi Abi Thalib fakana aban rahiman wa amman kariman lahu wa hasnan mani'an lahu. Jadi setelah wafatnya di usia 6 tahun, kemudian dipeliharalah oleh pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib ini sebagai ayah yang penyayang, ayah yang paman yang mulia, yang selalu melindungi Nabi dan mencegah berbagai keburukan yang akan dihadapi oleh Nabi. Abu Thalib ada di sampingnya seperti anaknya sendiri. Walam yatakhalla anhu nasratuhu wa difa'anhu hatta wafatihi. Bahkan tidak pernah tidak membela beliau sampai akhir hayatnya. Selalu membela beliau walaupun tidak sampai masuk Islam. Ya, sebenarnya yang pantas masuk Islam ya beliau karena sebab pembelaannya terhadap Nabi. Tapi karena wewenang hidayah itu ada pada Allah, ya Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Fa'alun lima yurid. Itu nikmat yang pertama. Jadi ketika didapati Nabi dalam keadaan yatim, bahkan yatim piatu setelah 6 tahun, maka beliau kemudian dipelihara oleh kakek atau pamannya. Yang kedua, wasaniya minnatul ilmi wal hidayah. Pemberian berupa ilmu dan petunjuk. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'isu fi Makkah ka ahadi rijalatiha la ya'rifu ilman wala syar'an. Nabi sebelumnya hidup sebagaimana pemuda-pemuda yang ada di Mekah, tidak banyak mengetahui ilmu dan syariat. Wa in kana ma'suman min muqarafati ay zambin aw irtikabi ayyati khati'atin. Walaupun beliau terjaga dari berbagai dosa, ya, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Illa annahu ma kana ya'rifu imanan wala islaman wala syar'an. Hanya saja beliau tidak banyak mengetahui tentang iman itu seperti apa, Islam itu, syariat itu bagaimana, ya, tidak banyak beliau ketahui. Jadi yang beliau ketahui ya menyendiri, bertahanus sebagaimana yang diajarkan kakek-kakeknya dulu, ya, tentang agama Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim. Karena itu ada ayat dalam surat yang lain, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulunya engkau wahai Muhammad tidak banyak mengetahui tentang kitab suci, tidak banyak mengetahui tentang iman, konsep keimanan itu seperti apa. Nah, kemudian Allah beri petunjuk, fahada. Kemudian yang ketiga, wasalisa minnatuhu alaihi bil gina ba'dal hajah. Pemberian yang ketiga adalah dengan diberikannya kecukupan. Semua kebutuhan Nabi tercukupi. Faqad mata waliduhu walam yukhallif aktsar min jariyatin hiya barakatu ummu Aiman wa bid'atu jamalin. Ketika ayahnya meninggal, tidak banyak meninggalkan harta benda kecuali seorang pembantu, yaitu Ummu Aiman. Ya. Barakatu Ummu Aiman. Dan beberapa ekor unta. Hanya itu. Ya. Walaupun beberapa ekor unta, kata bid'ah ini artinya 3 sampai 9. Ya, bisa jadi 7, bisa jadi 6, atau beberapa ekor unta. Ya, kalau dihitung sebenarnya ya lumayan lah ya. Harga satu unta ya lumayan sebenarnya. Tapi masih dianggap dalam keadaan fakir. Fa'aghnahullah ya bigina al-qanaah. Maka Allah cukupkan, Allah kayakan Nabi dengan al-qanaah. Falam yamudda yadahu li ahadin qat, tidak pernah mengemis. Jadi walaupun gak punya harta,
Nabi menjaga diri untuk meminta-minta. Karena umumnya anak yatim itu biasanya meminta. Nabi tidak pernah meminta. Bahkan beliau menyampaikan hadis, laisal gina an kathratil arad walakinnal gina ginan nafsi. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Artinya merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Karena walaupun harta sudah terlihat banyak, bisa jadi masih kurang. Nah, itu berarti belum kaya, belum merasa cukup. Hadhihi salatu minanin ilahiyatin. Inilah 3 pemberian Allah. Wa ma a'zamaha, dan betapa besarnya pemberian Allah itu. Wal minnatu tatatallabu syukran, dan perolehan nikmat menuntut adanya syukur. Wallahu yazidu ala syukri, dan Allah akan menambah bagi yang bersyukur. Dan ini jelas dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Wa min huna arsadallahu ta'ala rasulahu ila syukri tilkan ni'am. Karena itulah Allah kemudian membimbing Rasulnya ini supaya mensyukuri 3 nikmat tadi. Liyazidahu alaiha, agar Allah menambahkannya. Maka Allah kemudian berfirman, fa ammal yatima falataka. Karena dulu kamu yatim wahai Muhammad, terhadap anak yatim jangan dihardik, jangan ditahan haknya, jangan tidak diberikan haknya, apalagi sampai mengata-ngatai anak yatim ini dengan keras. Sebagaimana yang dilakukan Abu Jahal. Abu Jahal ketika dia menyembelih onta dengan teman-temannya, kemudian memasak onta itu, datang anak yatim. Maka dia hardik anak yatim itu dengan berbagai perkataan yang tidak mengenakan. Turunlah surat Al-Ma'un. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Jadi orang yang tidak memberi anak yatim itu dianggap tidak percaya ada balasan di akhirat. Ya, karena dia menganggap anak yatim, anak kecil, mau balas apa dia ini? Ya, bukan dia yang balas, Allah yang balas di akhirat. Ya. Jadi salah satu indikasi keimanan mau menyantuni anak yatim, karena nggak mungkin anak yatim itu bisa membalas dengan segera. Ya, tapi yang membalas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala takharhu bi ahzi malihi. Jangan kau zolimi dia dengan mengambil harta bendanya, au izlalihi au azahu, atau merendahkan dia, atau mengganggu dia, menyakiti dia. Zakiran riayat Allah Ta'ala laka ayyama yatimika. Mengingat dulunya Allah melindungimu selama masa yatim. Jadi mungkin karena sebab pengalaman yatim itu, Nabi sangat merasa. Beda kalau anak itu hidupnya tidak pernah yatim. Tapi karena ini perintah agama, ajaran agama, walaupun diantara kita ada yang belum pernah yatim, ya, hingga dewasa masih ada orang tuanya, bahkan disupport semua kebutuhannya oleh ayahnya, tetap harus punya upaya-upaya menyantuni anak yatim. Tapi bagi yang yatim akan merasa lebih terasa, sebagaimana Nabi Muhammad. Jadi ini namanya pendidikan dengan pengalaman. Wa ammas sa'il wa huwa al-fakir al-miskin wa zul haja yas'aluka ma yasuddu khallatahu fa'atihi. Adapun peminta-minta yang mana dia orang fakir, orang miskin yang memiliki kebutuhan, yang meminta kepadamu untuk memenuhi kebutuhannya, maka berikanlah. Ma wajadta ata'an, apa yang kamu miliki untuk diberikan. Au ruddahu bi kalimatin thayyibatin tasrah sadrahu, atau kamu tidak memberinya karena tidak punya apa-apa, tapi dengan ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakiti hatinya. Wa tuhaffif ala nafsihi, kamu ringankan kesengsaraan dirinya. Wala tanharhu bizajrin anifin, jangan kau caci maki dia dengan kata-kata yang keras, yang kasar.
wala biqali ghairi latifin, juga tidak dengan perkataan-perkataan yang lembut. Zakiran ma kunta alaihi min hajatin wa ma kunta tas'ur bihi min ihtiyan. Mengingat dulunya Anda juga membutuhkan sesuatu dan Anda merasakan bagaimana keadaan Anda dulu yang membutuhkan sesuatu. Tapi Nabi bedanya tidak pernah meminta-minta. Ya, ini akhlak beliau. Walaupun sebenarnya butuh, beliau tidak pernah meminta. Hatta kepada Abu Thalib pun tidak pernah meminta. Tapi Abu Thalib sangat responsif, ya, segera memberikan kebutuhan Nabi sesuai dengan kesanggupan dia. Memang kalau mau pilih kaya di antara pamannya, ya Abu Lahab. Tapi Abdul Muthalib kakeknya tidak memilih Abu Lahab, padahal Abu Lahab ingin sekali memelihara Nabi. Waktu itu belum ada dakwah, sehingga Abu Lahab tetap menyayangi keponakannya. Bahkan waktu Nabi lahir, dia sempat membebaskan budaknya. Salah satu budak perempuannya dibebaskan karena gembira dengan lahirnya. Tapi setelah Nabi menyampaikan dakwah, ini yang tidak disukai oleh Abu Lahab. Jadi kakek Nabi lebih memilih Abu Thalib yang keadaannya sederhana tapi bijak dibanding Abu Lahab. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, sampaikanlah, utarakanlah. Ay uskur nikmatal iman wal ihsan wal wahyi wal ilmi wal furqan wa dzalika bit tahaddusi biha iblaghan wa ta'liman wa tarbiyatan wa hidayatan. Jadi syukurilah nikmat iman, nikmat kebaikan, nikmat wahyu, nikmat ilmu, nikmat Al-Qur'an, yaitu kamu bicarakan, kamu sampaikan, kamu ajarkan ilmu itu, kamu didik orang-orang di sekitarmu atas petunjuk yang engkau dapat. Fadzaka syukruha wallahu yuhibbus syakirin. Itulah cara mensyukuri nikmatnya, dan Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Hakadza addaballahu jalla jalalahu rasulahu wa khalilahu wa akmala ta'dibihi wa ahassahu. Inilah cara Allah mendidik Rasulnya. Jadi intinya surat Ad-Duha ini mendidik Nabi untuk banyak bersyukur atas nikmat Allah. Nah, apa pelajarannya? 1. Ad-dunya la tahlu min kidrin wa sadaqallahul azim laqad khalaqnal insana fi kabad. Dunia ini tidak pernah lepas dari berbagai kesengsaraan, baik itu kesengsaraan fisik maupun psikis. Nah, Nabi dicela itu kan kesengsaraan psikis. Dicela, wah, setanmu nggak datang lagi, setanmu sudah meninggalkan. Nah, beliau sedih. Nah, itulah hidup. Namanya hidup itu pasti ada yang mengganggu, sehingga kita mengalami kesengsaraan. Ini karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan untuk sengsara. Yang kedua, bayanu uluwil maqam al-Muhammadi wa syarafu makanatihi. Penjelasan tentang betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad dan kemuliaan kedudukannya itu. Yang ketiga, masyru'iyatut tazkir bin ni'am wan nikam hamlan lil abdi ala sabri wa syukur. Disyariatkannya mengingat-ingat nikmat maupun nikmat. Jadi kebalikan dari nikmat itu, nikmat pakai qaf. Kalau nikmat itu kesenangan, kalau nikmat pakai qaf itu kesengsaraan. Kenapa? Supaya hamba itu sewaktu-waktu sabar menghadapi kesengsaraan dan sewaktu-waktu bersyukur menghadapi kesenangan. Makanya Nabi menghimpun dua sifat ini pada diri beliau, sabar dan syukur. Dan beliau kagum kalau ada seorang muslim dalam dirinya ada sikap syukur dan sabar. Karena enggak selamanya manusia itu senang terus, ada kalanya juga sengsara. Dan tidak selamanya manusia itu sengsara terus, ada kalanya juga senang. Maka saat senang direspon dengan syukur, saat sengsara direspon dengan sabar. Yang keempat, wujubu syukrin ni'am bisarfiha fi mardati al-mun'im azza wa jalla. Wajib mensyukuri nikmat
dan menyalurkannya di jalan-jalan yang diridhoi oleh pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang kelima, takriru maknal hadis idza an'amallahu ta'ala ala abdin nikmatan ahabba an yura atharaha alaihi. Surat Ad-Duha ini peneguhan terhadap hadis, kalau Allah memberi kepada seorang hamba suatu nikmat, Allah senang melihat bekas nikmat yang telah diberikan. Jadi bagaimana bekas nikmatnya? Ya dia salurkan, ya dia berbagi. Kalau dia dapat nikmat berupa keadaan, ya dia syukuri dan seterusnya. Jadi Allah senang ketika nikmat itu ada bekasnya pada diri seorang hamba. Nah, itulah surat Ad-Duha. Intinya 3 ayat pertama itu merupakan sumpah, 2 ayat pertamanya. Kemudian ayat ketiga jawaban sumpah, ayat keempat, lima juga jawaban sumpah. Kemudian 11 ayat ini tersisa 6 dari 5 ayat pertama. 3 ayat berikutnya 6 sampai 8 itu menunjukkan keadaan Nabi dulu, kemudian Allah beri nikmat-nikmat, kemudian agar Nabi bersyukur, Allah didik dengan 3 ayat berikutnya. Jadi struktur ayatnya kira-kira seperti itu, ada 11 ayat. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan surat Alam-Nashrah tahun depannya. Baik, sebelum kita tutup ada 1-2 pertanyaan, monggo.